Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya Melati Andriani dari kelas KMA 04 untuk memenuhi UAS Pendidikan Kewarganegaraan pada semester antara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang makalah saya dengan judul Sosialisasi dan Edukasi Peran Generasi Muda dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 di Daerah Bogor. Pertama, latar belakang eh, pemilihan judul ini adalah karena peran generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu sangat penting karena mereka tidak hanya mewakili masa depan, tetapi mempunyai potensi juga untuk membentuk arah dan kualitas demokrasi. Penjelasan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang sosialisasi, pendidikan pemilih, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum pada bab 1 pasal 1 angka 16 berbunyi, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Tidak banyaknya generasi muda yang berpartisipasi dalam pemilu dipengaruhi karena kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan jenuh akan proses demokrasi yang tidak memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas hidup rakyatnya. Melalui pendidikan politik, warga negara diberi informasi sehingga nantinya terjadi proses transfer nilai dan norma meski mereka tidak bergabung dalam partai politik. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini kepada generasi muda adalah agar menanamkan kesadaran berideologi, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan minat untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Rumusan masalahnya adalah pertama, apa penyebab utama rendahnya partisipasi generasi muda dalam pemilu di daerah Bogor dan apa dampaknya pada hasil pemilihan dan masyarakat. Kedua, sejauh mana generasi muda di daerah Bogor memahami peran mereka dalam proses politik dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman ini. Ketiga, bagaimana akses generasi muda terhadap informasi politik yang objektif dan bagaimana informasi yang salah bias dapat mempengaruhi pandangan politik mereka. Keempat, apa kelemahan dalam kurikulum pendidikan politik di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi yang mungkin menghambat pemahaman dan partisipasi politik generasi muda. Kelima, bagaimana media sosial mempengaruhi pandangan politik dan partisipasi generasi muda dan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi media sosial mereka. Langkah-langkah penyelesaian masalahnya untuk rumusan masalah yang pertama, rendahnya tingkat partisipasi generasi muda dalam pemilihan umum merupakan masalah serius yang mempengaruhi representasi politik dan dinamika demokrasi. Untuk mengatasi masalah ini, solusinya adalah tingkatkan pendidikan politik di sekolah-sekolah, mengadakan kampanye pendidikan politik yang melibatkan generasi muda. Ini dapat mencakup seminar, lokakarya, forum diskusi, dan program-program pendidikan yang interaktif. Kunci untuk mengatasi rendahnya tingkat partisipasi generasi muda adalah beragamnya pendekatan dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan pemimpin politik. Untuk mengatasi masalah pemahaman generasi muda tentang peran mereka dalam proses politik di daerah Bogor, perlu dilakukan berbagai upaya pendidikan dan sosialisasi yang berfokus pada pemahaman politik seperti perbaikan kurikulum pendidikan politik di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi untuk memasukkan materi relevan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda. Organisasikan kunjungan lapangan ke berbagai lembaga-lembaga pemerintahan, pemilihan umum, atau acara politik lainnya. Beri contoh situasi kehidupan nyata tentang bagaimana partisipasi politik dapat mempengaruhi kebijakan dan masyarakat secara keseluruhan. Kampanye informasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman politik di antara generasi muda.
Ini dapat melibatkan penggunaan poster, brosur, iklan yang memberikan informasi dasar tentang pemilihan dan peran politik. Penting untuk mempertimbangkan beragam pendekatan yang mencakup berbagai preferensi belajar dan tingkat pemahaman politik. Menggabungkan solusi ini dapat membantu meningkatkan pemahaman generasi muda tentang peran mereka dalam proses politik dan mendorong partisipasi yang lebih aktif. Ketiga, akses generasi muda terhadap informasi politik dapat sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat pendidikan, akses ke teknologi, dan lingkungan sosial. Dalam era digital, generasi muda sering menggunakan internet dan media sosial untuk mendapatkan informasi politik. Dengan pendekatan yang komprehensif, dapat membantu generasi muda mengembangkan pemahaman politik yang lebih baik dan mampu mengatasi informasi yang salah bias dalam diskusi politik. Cara menyelesaikan masalah ini adalah dengan program pendidikan literasi media, mendorong generasi muda untuk mendapatkan informasi dari berbagai sumber yang beragam, dapat membantu mereka memahami perspektif yang berbeda. Mendorong diskusi politik yang terbuka dan inklusif dapat membantu generasi muda memahami berbagai pandangan politik. Memberikan informasi tentang sumber berita yang terpercaya dan independen dapat membantu generasi muda menghindari informasi yang salah. Kelemahan dalam kurikulum pendidikan politik di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan tinggi dapat menghambat pemahaman dan partisipasi politik generasi muda, seperti kurikulum politik yang kering dan membosankan, sehingga mengurangi minat generasi muda untuk belajar tentang politik. Beberapa kurikulum politik mungkin terlalu teoritis dan abstrak, tanpa mengaitkan teori politik dengan aplikasi praktis dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum politik yang tidak inklusif dapat meninggalkan isu-isu penting seperti keadilan sosial, hak-hak minoritas, atau isu-isu gender. Kurikulum yang tidak melibatkan siswa dalam pengalaman praktis seperti kunjungan lapangan, simulasi pemilihan, atau proyek-proyek sosial mungkin tidak mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam politik. Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini, perlu dilakukan reformasi kurikulum yang menyeluruh dan berorientasi pada kebutuhan generasi muda. Kurikulum harus mencakup isu-isu politik yang relevan, bersifat inklusif, menarik, serta berfokus pada keterampilan yang praktis untuk berpartisipasi dalam proses politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi generasi muda dalam pemilihan umum ini adalah kurangnya pendidikan politik, persepsi ketidakrelevanan politik, kurangnya model peran positif, ketidakpuasan terhadap pilihan kandidat, kurangnya kesadaran politik, efek apati politik, ketidakpuasan terhadap proses politik. Untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam pemilihan umum, perlu memahami faktor-faktor ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Hal ini dapat mencakup upaya pendidikan politik, pemberian contoh peran positif, dan pembangunan kesadaran politik yang lebih baik di kalangan generasi muda. Berdasarkan analisa kasus ini, maka penulis dapat mengusulkan beberapa cara agar generasi muda tertarik pada politik dalam halnya pemilu 2024. Pertama, pengembangan kurikulum pendidikan politik yang menarik dengan meningkatkan dalam kurikulum sekolah, materi yang disajikan dengan cara relevan dan menarik bagi generasi muda. 2. Kampanye pendidikan politik yang melibatkan generasi muda melalui seminar, lokakarya, dan kegiatan interaktif lainnya. Pelatihan literasi media sosial yang perlu bagi generasi muda termasuk kemampuan memilah informasi yang akurat dari berita palsu dan pandangan yang berlawanan. Keempat, mendukung dan memperdayakan pemimpin muda yang terlibat dalam politik lokal dapat menciptakan model peran positif yang menginspirasi generasi muda. Kesimpulannya, kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya memberikan informasi kepada generasi muda agar mereka memahami hak-hak politiknya. Dengan mengetahui hak-hak politik, maka diharapkan mereka dapat berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam proses politik. Dengan melibatkan generasi muda dalam penyelenggaraan pemilu 2024,
Daerah Bogor dapat memastikan representasi yang lebih akurat, memperkuat demokrasi, dan menghasilkan pemimpin yang responsif terhadap aspirasi masyarakat. Upaya bersama dari pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan media sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Untuk referensi, saya menggunakan jurnal-jurnal yang saya temui di Google Scholar untuk memenuhi makalah ini. Sekian presentasi makalah dan penjelasannya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.